The Magic of Thinking Big. Berpikir dan berjiwa besar. Bab keempat, cara berpikir besar. Baru-baru ini saya berbincang dengan ahli perekrutan karyawan dari sebuah industri terbesar di Amerika Serikat. Selama 4 bulan dalam setahun, wanita ini mengunjungi kampus-kampus untuk merekrut para mahasiswa tingkat akhir bagi program pelatihan eksekutif muda. Nada ucapannya mengisyaratkan kekhawatirannya terhadap sikap banyak orang yang ia wawancarai. Seringkali saya mewawancarai 8 hingga 12 mahasiswa yang termasuk 3 besar dalam kelasnya. Setidaknya mereka yang tertarik bergabung dengan kami. Salah satu hal terpenting yang ingin kami ketahui melalui wawancara adalah motivasi individu. Kami ingin menjajaki pribadi-pribadi yang beberapa tahun mendatang mampu menjalankan proyek utama, mengelola kantor cabang atau pabrik, atau berkontribusi dengan segenap hati bagi perusahaan, jelasnya. Harus saya katakan, saya prihatin dengan tujuan pribadi kebanyakan mahasiswa yang saya wawancarai. Anda akan terkejut, lanjutnya. Terhadap banyaknya mahasiswa berusia 22 tahun yang lebih tertarik pada rencana pensiun daripada hal lain yang kami tawarkan. Pertanyaan kedua yang sering diajukan adalah, apakah saya akan bebas bergerak? Kebanyakan mereka menganggap kesuksesan itu sama dengan rasa aman. Sanggupkah kami mempercayakan perusahaan kami kepada orang-orang semacam itu? Hal yang kurang saya pahami adalah mengapa para pemuda kini begitu konservatif dan dangkal dalam menatap masa depan. Tiap hari ada banyak peluang menjanjikan. Negara ini tengah membuat banyak kemajuan dalam perkembangan industri dan ilmu pengetahuan. Populasi kita naik pesat. Kini saatnya Amerika mengalami masa kejayaan, pungkasnya. Karena banyak orang cenderung berpikir picik, peluang untuk merebut karir yang menjanjikan itu masih terbuka luas. Terkait dengan kesuksesan, kita tidak diukur dalam sentimeter, kilogram, gelar kesarjanaan, atau latar belakang keluarga. Kita justru diukur berdasarkan besarnya cara berpikir kita. Cara berpikir kita yang besar ikut menentukan ukuran prestasi kita. Nah, mari kita lihat cara mengembangkan pola pikir kita. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa kelemahan terbesar saya? Mungkin kelemahan terbesar manusia adalah mencela diri sendiri, yaitu meremehkan diri sendiri. Sikap mencela diri sendiri muncul dalam berbagai cara. John melihat iklan lowongan kerja di koran. Itu adalah posisi yang diidamkannya. Tetapi ia batal mengirim surat lamaran di sana karena ia berpikir, saya tidak layak mengisi jabatan itu. Jadi mengapa harus melamar? Jim ingin berkencan dengan Joan, tapi Jim tidak meneleponnya karena ia merasa dirinya tidak pantas berkencan dengan Joan. Tom merasa Pak Richard akan menjadi calon pembeli yang potensial untuk produk yang ia tawarkan, tapi Tom tidak meneleponnya. Ia menganggap Pak Richard seorang penting, sehingga Pak Richard tidak mungkin bersedia menemuinya. Pete sedang mengisi formulir lowongan kerja. Ada satu pertanyaan di formulir, berapa gaji awal yang Anda harapkan? Pete menulis angka yang rendah karena dirinya merasa tidak layak memperoleh gaji yang tinggi. Ribuan tahun silam, para filsuf memberi nasihat bagi kita. Kenalilah diri Anda. Namun, kebanyakan orang salah menafsirkan nasihat ini menjadi hanya kenalilah sisi negatif Anda. Anda bisa mengevaluasi diri dengan menyusun serangkaian daftar kesalahan dan kekurangan yang Anda perbuat. Dengan mengetahui kelemahan diri, Anda bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun, jika Anda hanya mengetahui karakteristik negatif, Anda akan berantakan. Nilai Anda akan berkurang. Berikut adalah latihan untuk membantu Anda mengukur besarnya pola pikir Anda. Saya sukses menerapkannya dalam program pelatihan bagi eksekutif dan tenaga penjualan. Yang pertama, tentukan 5 aset utama Anda. Undang beberapa teman yang objektif untuk membantu Anda. Mungkin istri Anda, atasan Anda, dosen Anda, atau beberapa orang yang akan memberi Anda masukan yang sejujurnya. Contoh aset yang biasa disebutkan adalah pendidikan, pengalaman, kemampuan teknis, penampilan, kehidupan rumah tangga yang harmonis, sikap,
kepribadian, dan inisiatif. Kedua, berikutnya di bawah setiap aset itu tulislah nama 3 orang yang Anda tahu sudah meraih kesuksesan tapi tidak memiliki aset sebesar Anda. Begitu menyelesaikan latihan ini, Anda akan sadar bahwa Anda berada jauh di atas banyak orang sukses pada sedikitnya setiap aset. Hanya ada satu kesimpulan jujur yang bisa Anda tarik. Anda sesungguhnya lebih besar dari yang Anda kira. Sesuaikan pikiran Anda dengan besarnya cara berpikir Anda. Berpikirlah sebesar diri Anda. Jangan pernah meremehkan diri Anda. Seseorang dikatakan menguasai banyak kosakata ketika ia mengatakan statis, sementara orang lain hanya memahami kata tetap. Ia mengatakan papa kerma ketika orang hanya mengerti jika ia berkata sengsara. Apakah orang itu memahami banyak kosakata layaknya pemikir bijak? Mungkin tidak. Orang yang menggunakan kata dan frasa yang sulit dipahami cenderung dominan dan tinggi hati. Dan orang yang tinggi hati biasanya berpikir picik. Penguasaan kosakata seseorang bukanlah tentang jumlah kata yang bisa ia ucapkan. Namun, satu-satunya yang penting dalam penguasaan kosakata adalah kesan yang ditimbulkan dari ucapan seseorang terhadap pola pikirnya dan orang lain. Inilah hal yang paling mendasar. Kita tidak berpikir dalam kata-kata dan frasa. Kita hanya berpikir dalam gambar dan citra. Kata-kata adalah bahan mentah dari pola pikir. Ketika sesuatu diucapkan atau dibaca, benak Anda otomatis mengubah perkataan dan frasa menjadi gambaran pikiran. Setiap kata atau frasa menciptakan gambaran pikiran yang berbeda. Jika seseorang mengatakan Jim membeli rumah bertingkat yang baru, Anda akan melihat satu gambaran. Namun jika orang mengatakan Jim membeli rumah peternakan yang baru, Anda akan melihat gambaran yang lain. Jenis perkataan yang kita gunakan untuk mendeskripsikan benda akan mengubah gambaran pikiran yang kita lihat. Perhatikan, jika Anda bicara atau menulis, Anda berperan sebagai proyektor yang menampilkan gambaran dalam pikiran orang lain. Dan gambaran yang Anda ciptakan akan menentukan reaksi Anda dan orang lain. Andai Anda mengatakan kepada sekelompok orang, "Maaf, saya harus mengatakan kita gagal." Apa yang dilihat orang-orang ini? Mereka melihat kekalahan, kekecewaan, dan kesedihan yang tersirat dari kata gagal. Namun, andai Anda mengatakan ini ada cara baru yang saya rasa akan sukses, mereka akan bersemangat untuk mencoba lagi. Andai Anda berkata, kita menghadapi masalah, Anda membangun gambaran yang terasa sulit dan tidak menyenangkan dalam benak orang lain. Anda justru harus berkata, kita menghadapi tantangan. Agar yang tercipta adalah gambaran semangat dan kegembiraan. Andai Anda mengucapkan pengeluaran kita banyak, orang lain akan melihat uang mereka tak akan kembali. Ini sungguh tidak menyenangkan. Anda harus mengatakan investasi kita besar dan mereka akan membayangkan sesuatu yang menuai laba. Gambaran yang sangat menyenangkan. Kesimpulannya, orang yang berpikir besar adalah pribadi yang menciptakan gambaran optimis, positif, dan berwawasan ke depan dalam benaknya dan benak orang lain. Agar berpikir besar, kita harus mengutarakan perkataan dan frasa yang menghasilkan citra mental positif yang besar pula. Berikut adalah beberapa contoh frasa yang membangun pola pikir tertekan negatif dan picik dibandingkan dengan frasa yang membangun pola pikir positif dan besar. Ketika Anda mendengarkan frasa berikut, tanyakan kepada diri Anda gambaran pikiran apa yang saya lihat. Yang pertama, tak ada gunanya lagi, kita sudah kalah. Dan kita belum kalah, mari kita coba lagi. Ada sebuah cara baru. Kedua, saya pernah berbisnis dan gagal. Saya sudah jera. Dan saya pernah bangkrut, tapi itu kesalahan saya sendiri. Saya akan mencoba lagi. Ketiga, saya sudah mencoba menjualnya, tapi produk ini tidak laku. Orang tidak membutuhkannya. Dengan
Sejauh ini memang saya belum berhasil menjual produk ini, namun saya tahu produk ini berguna. Saya akan menemukan cara untuk menjualnya. Keempat, pasar sudah jenuh. Bayangkan, 75% potensi yang ada sudah laku. Kita lebih baik keluar. Dengan bayangkan, masih ada pangsa pasar sebesar 25%. Saya ingin ikut serta. Ini tampaknya menjanjikan. Kelima, pesanan mereka memang sedikit. Kita tidak perlu menjual kepada mereka lagi. Dengan pesanan mereka memang sedikit. Mari kita menyusun rencana untuk meningkatkan pesanan mereka. Keenam, menunggu 5 tahun untuk meraih puncak jabatan di perusahaan Anda itu terlalu lama. Keluarkan saya dari sini. Dengan 5 tahun tidak terasa lama. Saya butuh 30 tahun lagi untuk meraih puncak jabatan. Ketujuh, pesaing kita lebih baik dalam semua hal. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Dengan pesaing memang tangguh. Kita tidak menyangkal itu. Tapi tidak ada orang yang punya semua kelebihan. Mari kita rindingkan masalah ini dan memikirkan cara melampaui penjualan mereka di kandang sendiri. Kedelapan, tidak ada orang yang menginginkan produk ini. Dengan dalam bentuknya saat ini, produk ini mungkin tidak bisa dijual. Mari kita pertimbangkan untuk memodifikasinya. 9. Mari kita menanti hingga resesi terjadi baru kita membeli saham. Dengan mari kita berinvestasi saat ini. Kita bertaruh saat kita makmur, bukan saat depresi. 10. Saya terlalu muda atau tua untuk menduduki jabatan itu. Dengan usia muda atau tua adalah keunggulan yang berbeda. 11. Cara itu takkan berhasil. Lihat saja, saya akan membuktikannya. Citranya gelap, suram, mengecewakan, dan menuai kegagalan. Dengan cara itu berhasil. Lihat saja, citranya cerah, penuh harapan, sukses, menggembirakan, dan menuai kemenangan. 4 cara mengembangkan kosakata yang dimiliki pemikir besar. Berikut adalah 4 cara yang bisa Anda terapkan dalam mengembangkan kosakata demi menjadi pemikir besar. Yang pertama, ucapkan perkataan dan frasa yang menyenangkan, positif, dan besar untuk menggambarkan perasaan Anda. Ketika seseorang bertanya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Dan Anda menjawab, saya lelah, sakit kepala, andai saja hari ini Sabtu, saya merasa tidak enak badan, diri Anda akan makin terpuruk. Praktikkan hal berikut, karena meskipun perkataan ini begitu sederhana, kekuatannya luar biasa. Setiap kali seseorang bertanya apa kabar atau bagaimana perasaan Anda hari ini, jawablah dengan sangat baik. Terima kasih, bagaimana pula kabar Anda? Atau katakan luar biasa atau hebat. Jika Anda merasa sangat baik pada setiap kesempatan, Anda akan merasa sangat baik dan juga besar. Anda harus menampilkan diri sebagai pribadi yang luar biasa. Banyak orang akan menjadi teman Anda. Kedua, ucapan perkataan serta frasa yang menyenangkan dan ceria saat menggambarkan orang lain. Latih diri Anda untuk mengucapkan perkataan positif sekaligus besar kepada teman dan rekan kerja. Ketika Anda dan teman Anda tengah membicarakan orang ketiga yang tidak hadir di sana, pastikan Anda memuji pihak ketiga itu dengan perkataan dan frasa seperti ia orang yang hebat. Mereka bilang ia bekerja sangat baik. Jangan pernah mengucapkan perkataan yang menyakitkan hati. Cepat atau lambat, orang ketiga itu akan mengetahui ucapan Anda dari orang lain dan itu akan menjadi bumerang bagi Anda. Yang ketiga, ucapkan bahasa positif untuk membesarkan hati orang lain. Pujilah orang lain setiap ada kesempatan. Setiap orang yang Anda kenal selalu rindu akan pujian. Ucapkan perkataan yang menyenangkan hati istri atau suami Anda setiap hari. Perhatikan dan pujilah orang lain yang bekerja dengan Anda. Pujian, jika diutarakan dengan tulus, akan menjadi alat kesuksesan. Ucapkanlah. Terus ucapkan pujian. Anda dapat memuji orang berdasarkan penampilannya, pekerjaannya, prestasinya, dan keluarganya. Keempat, ucapkan perkataan positif untuk menyampaikan rencana bagi orang lain.
Seseorang akan bersemangat ketika ia mendengar pernyataan seperti ada berita baik, kita menemukan peluang emas. Namun ketika ia mendengar perkataan seperti suka atau tidak kita harus melakukannya. Gambaran pikirannya akan memantik rasa jemu sehingga ia akan bereaksi. Janjikan kemenangan dan saksikan mata yang bersinar. Janjikan kemenangan dan raihlah dukungan. Bangunlah istana, bukan gubuk. Demikian The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar, bab 4 bagian yang pertama. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.